Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Rahma, NPM 110218559. Kelas Hukum Perbankan Syariah B. Di sini saya akan menerangkan tentang penerapan prinsip GCG dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu GCG. GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah dan untuk menjaga kepercayaan semua stakeholder. Pengendalian ini bertujuan untuk membuat sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang direncanakan. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. GCG sendiri muncul sekitar tahun 1990-an. Pada saat itu terjadi krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin. Krisis ini terjadi karena adanya kegagalan GCG yang ditetapkan oleh perusahaan. Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan tersebut diantaranya sistem hukum yang buruk, tidak konsisten, standar akuntansi dan audit, praktek-praktek perbankan yang lemah dan kurangnya perhatian BOD terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Kemudian manfaat prinsip GCG sendiri yaitu A. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. B. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. C. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Kemudian D. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan stakeholder value dan dividen. Kemudian selanjutnya 2. Perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah itu sendiri adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yaitu Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sejarah perbankan nasional mencatat bahwa Bank Muamalat Indonesia adalah bank Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Secara yuridis, Bank Syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak atau stakeholder, yaitu nasabah penabung, pemegang saham, investor, obligasi, bank koresponden, regulator, pegawai perseroan, pemasok, serta masyarakat dan lingkungan, sehingga penerapan GCG sendiri merupakan suatu kebutuhan bagi setiap bank syariah. Struktur organisasi di bank syariah secara garis besar terdiri dari 1. Dewan Komisaris. Dewan Komisaris Bank Syariah wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan juga reputasi keuangan yang baik. Dewan Komisaris Bank Syariah bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan memberi nasihat pada direksi. Dalam melaksanakan tugas pengawasan,
Dewan Komisaris berpedoman pada ketentuan pelaksanaan GCG bagi bank. 2. Dewan Direksi. Dalam jajaran direksi Bank Syariah wajib menempatkan satu orang direktur yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Setelah dinyatakan lulus pada uji kepatutan dan kelayakan dan mendapatkan rekomendasi dari Bank Indonesia, baru kemudian jajaran direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS Bank Syariah. Pelaksanaan pengelolaan Bank Syariah dan jajaran direksi juga wajib berpedoman pada ketentuan pelaksanaan GCG bagi perbankan syariah. 3. Dewan Pengawas Syariah. DPS diangkat oleh RUPS Bank Syariah setelah mendapat rekomendasi dari MUI. Ketentuan yang mengatur tentang DPS dalam Undang-Undang Perbankan Syariah secara teknis tertuang dalam PBI nomor 11/03 PBI 2009 tentang Bank Umum Syariah. Menurut ketentuan PBI tersebut, DPS berkedudukan di kantor pusat Bank Syariah. Selanjutnya, 3. Penerapan prinsip GCG dalam perbankan syariah. Pengelolaan sebuah usaha oleh bank syariah harus mengedepankan aspek tata kelola perusahaan yang baik, atau lebih dikenal dengan istilah GCG. Prinsip GCG sendiri mengandung 5 prinsip dasar, yaitu 1. Kemandirian, 2. Keterbukaan, 3. Akuntabilitas, 4. Pertanggungjawaban, dan 5. Kewajaran. Dengan semakin luasnya perkembangan dunia usaha di era globalisasi, maka tuntutan masyarakat akan pengelolaan usaha dengan menerapkan prinsip GCG semakin kuat. Penerapan prinsip GCG oleh Bank Syariah sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang secara baik dan sehat. Penerapan prinsip GCG pada Bank Syariah dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu 1. Kemandirian. Manajemen Bank Syariah dalam mengambil sebuah keputusan harus bebas dari intervensi dan pengaruh dari pihak manapun, juga serta menghindari adanya dominasi dari stakeholder lain, apalagi yang memiliki maksud tertentu atau membawa kepentingan sepihak. Prinsip kemandirian ini perlu diterapkan agar menghindari adanya konflik of interest. 2. Keterbukaan. Bank Syariah harus senantiasa mengedepankan prinsip keterbukaan pada para pihak terkait sehingga akan terbangun sikap saling percaya di kalangan stakeholder tersebut. Bank Syariah harus mengungkapkan berbagai informasi secara memadai, akurat, jelas, dan tepat waktu sesuai dengan apa yang menjadi hak nasabahnya. Informasi yang dijelaskan oleh bank kepada nasabah harus secara terbuka meliputi hal yang berkaitan dengan visi misi serta produk-produk jasa keuangan Bank Syariah. Namun, prinsip keterbukaan tersebut tidak serta-merta mengurangi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan bank sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Akuntabilitas. Prinsip ini memuat kewenangan yang harus dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi beserta kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya. Dewan Direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasihat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan dapat tercapai.
Kemudian pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan. Dalam hal ini, bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Bank juga harus memastikan terdapatnya check and balance sistem dalam pengelolaan bank. 4. Pertanggungjawaban. Pada kaitannya dengan prinsip pertanggungjawaban ini, Bank Syariah berkewajiban untuk menjadi sebuah perusahaan yang baik dengan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar yang memerlukan pembinaan. Dengan melaksanakan prinsip pertanggungjawaban tersebut, Bank Syariah telah bertindak sebagai good corporate citizen yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional Bank Syariah dan juga peduli terhadap lingkungan sosial masyarakat. Yang kelima, kewajaran. Sebuah bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Bank syariah juga harus memberikan kesempatan kepada para pihak terkait untuk memberikan masukan dan pendapat berkaitan dengan pengembangan perusahaan. Sesuai dengan prinsip keterbukaan, para pihak terkait juga harus diberikan kemudahan untuk mengakses data dan informasi yang wajar sepanjang tidak bertentangan dengan kerahasiaan bank. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.